melihat strukturnya, konstruksi strukturnya bangunan harus betul saya perhatikan. Yang keropos-keropos seperti itu, ya seperti ini pemirsa. Di sana juga ada yang keropos. Bangunan yang keropos ini bisa diatasi ya, meskipun besi kelihatan. Seperti ini, keropos ini tidak boleh, nanti korosi ya. Nah, seperti ini tidak boleh pemirsa, tidak boleh. Ini nanti cara mengatasi, biasanya kalau tukang mandor, hanya dikasih semen basah atau jahitan, tempel lolo, itu sudah nggak boleh pemirsa, ada sendiri. Karena tempelan itu tidak bisa masif ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini tidak boleh pemirsa. Ini konstruksi tidak boleh struktur ini. Ini harus di dalamnya kan keropos. Dan ini karena kurang pemadatan ya. Harus pemadatan. Karena ketuk-ketuknya boleh dipalu. Kalau kita biasanya pakai vibro ya. Kalau vibrator nggak punya, otomatis vibrator nggak punya itu harus kita pakai bambu atau kayu yang nggak besar supaya apa? Didorong ke bawah gini madat, itu nanti padat. Satu pengecornya dulu kurang air, yang kedua kurang tekanan ya. Jarang Jawa kurang sogoane, gak disogoi. Nah, seperti ini pemirsa. Keropos seperti ini jangan dianggap sepele pemirsa. Ini ya kalau di luar sini yang keropos masih aman, tapi kalau di dalam sini yang keropos itu bahaya. Makanya kalau dalam ini bisa dikupas sekalian. Dikupas, kita bongkar aja. Ini kita bongkar. Lalu kita pak lagi, bagesting lagi, kita masukin dari dalam. Ini ada campuran semen yang sudah instan. Cara sekecil apapun, selubang paku. Dia akan masuk, mencari lubang. Kita cor dari dalam atas ini, kita kotak lagi, kita cor dari atas ini, itu lubang 0,3 cm sudah masuk semua ya. Bisa masuk, nanti bisa keras, bisa dibuktikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Pak John Malang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya sedang mendapat tugas mengawali pekerjaan melanjutkan bangunan rumah yang sudah lama tidak dikerjakan. Sekarang ini kelihatan ya, besi-besi presteknya ini sudah lama semua pemirsa. Jadi banyak kekurangan, banyak hal yang harus saya lakukan. Karena awal ini kelihatan kumuh, rumput seperti ini ya. Rumput seperti ini harus dibersihkan dulu ya. Tahap pertama pembersihan lahan. Ini pembersihan lahan dari belakang. Terus sekarang kita pindah ke depan. Ayo, Mas, pindah ke depan. Ya. Nah, ini darurat. Nah, ini bagian depan. Nah, ini bagian depan juga pemirsa, ini kamera harus saya pegang sendiri. Yang bagian depan ini rumputnya seperti ini ya, ilalang. Nah, ini rumput ilalang atau alang-alang ya, ini yang namanya ilalang. Ini harus dibersihkan dulu ya. Ini ya seperti ini. Di sana ada tempat sumur atau air bersih ya di sana ya, di dalam tandon sana. Ya, ini sumurnya pemirsa. Ya, ini sumur. Nah, tahap pertama saya harus membersihkan dari belakang dulu, dari belakang terus ke depan, karena yang belakang yang harus dibabat dulu, harusnya dari depan, tapi ini yang belakang harus didahulukan karena nanti sampahnya dipindah ke belakang ya. Di sini tidak boleh dibakar ya. Ya, ini pemirsa. Nah, ini bangunan lama seperti ini ya. Bangunan seperti ini pemirsa. Saya menyempilkan gambarnya seperti ini ya, bangunan lama. Ini sudah 6 tahun tidak dilanjutkan. Ya, tidak dilanjutkan 6 tahun. Ya, sekarang mau dilanjutkan lagi. Nanti proses pertama harus saya bersihkan dulu ini, saya bersihkan dulu. Nah, bangunan ini sudah kelihatan kuat. Ini beton 2 lantai ya, 2 lantai. Tapi semua beton ini harus ada saya rubah ya, nanti kondisi konstruksi saya rubah. Seperti di atas ini ya. Di situ kelihatan ada besi. Rencana itu untuk level ya. Overstack untuk level beton ya. Itu salah sebetulnya pemirsa. Harusnya itu nggak boleh ada stekan di situ. Karena beton tidak bisa masif, tidak bisa menyatu ya, harusnya dicor dulu. Harusnya cor sama semua ya, setelah beton baru tinggal nggak apa-apa. Finishing 2, 3 tahun, 5 tahun nggak apa-apa, tapi ya beton harus, besi harus sudah dicor ya. Nah, seperti ini nanti kalau diinjak kurang kuat ya pemirsa. Karena apa? Itu tadi, apalagi setakan seperti ini, itu lurus patah, kekuatan mengandalkan hanya besi saja, tidak ada kekuatan dari beton ya. Nah, seperti ini, inilah kesalahan banyak-banyaknya pemborong atau mandor atau tukang ya, ini ya salahnya di sini kesalahannya. Ini harusnya harus dicor betul, dicor dari awal. Setelah selesai pembetonan ditinggal tidak apa-apa, jangan seperti ini. Satu kekurangannya kurang kuat, yang kedua seperti ini ya, korosi seperti ini ya, sudah berkarat pemirsa, sudah berkarat semua. Nah, sudah berkarat eman-eman. Sayang modalnya pemirsa, biaya yang dikeluarkan sudah besar tapi ada kesalahan seperti ini ya, kan banyak yang berkarat. Satu contoh besi di belakang ya, seperti ini konstruksi ini. Nah, ini sudah konstruksi sudah lumayan. Nanti akan saya rubah
yang konstruksi aman ya, aman dari konstruksi, karena harus ada yang dirubah tata ruangnya, karena ini dulunya tempat tinggal untuk hunian, tapi sekarang untuk hunian kos ya. Dulu hunian pribadi, sekarang hunian kos. Seperti yang di dalam ini pemirsa. Nah ini pemirsa, di sini rencana satu kamar ya. Jadi kalau kos-kosan di sini nanti ya, ini di sini kos-kosan nanti rencana ini kan kamar mandi dalam. Memang dulunya untuk rumah pribadi ya, rumah tinggal pribadi ternyata besar. Ini ruangan 3x4 ya, 3x4 beda dengan kamar mandi ya. Ini rencana kamar mandi dalam di sini ya. Ini rencana kamar mandi dalam pemirsa ya, kamar mandi dalam. Nah sekarang kamar yang kedua, ini kamar pertama, yang kedua ini kamar mandi dalamnya pemirsa. Nah ini kamar mandi dalamnya ya, ini ya cukup ya. Sekarang kita pindah ke kamar kedua yang belakang ya. Ini kan kamar mandinya ya. Nah ini kamar ya, ini juga ada kamar mandi dalam ya. Maaf yang salah tadi, saya salah karena nggak ikut, nggak pegang set plan, dananya nggak ada set plan-nya. Jadi yang salah tadi kamar mandi bersama ya, ini kamar mandi dalam. Nah sini tempat tidur ya, 3x4 pemirsa. Nah nanti di sini akan saya rubah di sini pemirsa. Karena untuk rumah kos harus banyak kamar ya. Di sini nanti ada, ini kan ruangan kosong. Ini nanti akan saya buat kamar satu ya di bawah sini. Ini satu kamar ya di sini pemirsa. Ini nanti jadikan tambah satu kamar. Cukup kamar di situ aja cukup. Nah ini satu kamar di sini. Kamar nanti kamar mandinya ini ikut luar, ikut yang di sana tadi ya. Nah, ikut yang di luar. Nah kamar mandi yang di sini tadi ya, yang di kamera sebelumnya ya, di situ mas ya cukup. Nah itu kameranya. Nah dari itu kan kamar mandi, ini kamar mandi luar. Di sini juga ada kamar satu lagi. Di sini ada kamar satu lagi pemirsa ya. Ini harus saya bongkar ya. Ini saya lihat dari konstruksinya, ini dinding ini harus saya hilangkan pemirsa, karena ini bukan struktur jadi saya hilangkan. Ini berani pemirsa. Nanti atasnya ada balok, itu saya bikin plafon ya. Struktur di sini ada satu kamar lagi ya, cukup. Ini ukuran 3x3 ya, masih besar. 3x3 pakai kamar mandi luar pemirsa. Nah ini yang kita sepilkan yang di atas pemirsa. Nah itu kan besinya banyak berkarat ya, itu harus berpikir ulang atau memikirkan apa yang harus saya lakukan nanti. Seperti ini ada bocoran di situ, bocoran dari dak, itu nanti awalnya harus saya bersihkan dulu ya. Itu saya tangani dulu pemirsa, karena di sini juga ada bocoran dari atas, rembesan air hujan. Ini takutnya nanti korupsi semua. Nah ini kolom strukturnya sudah besar, sudah kuat. Ini 15x40 ya pemirsa, sudah cukup lah untuk 2 lantai ya. Nah di sini juga ada perubahan nanti seperti ini ya. Kalau seperti ini kan ada kaca sudut nanti untuk ini kamarnya nanti akan saya rubah pemirsa ya. Saya rubah seperti ini, kaca sudut ini saya rubah menjadi satu saja, satu sisi pemirsa. Karena apa, di belakang sini nanti juga saya fungsikan untuk kamar ya. Saya fungsikan lagi untuk kamar karena masih ada ruangan. Ini 3x3 ya, ini 3x3 kamar mandi pakai dalam juga. Di sini nanti rencana kamar mandi sementara saya desain seperti itu pemirsa ya, seperti ini. Ini ruangan tengahnya pemirsa, ruangan tengah sekalian untuk titik kumpulnya penghuni kos ya, atau parkiran di dalam, bisa di luar ya. Parkiran nanti bisa di luar, di depan ya. Nah, terus di sini juga material sudah saya siapkan. Ini bata merah, batu bata merah sudah saya siapkan, sudah saya datangkan pemirsa. Nah ini saya sudah mulai datang ya. Ini lantai satunya pemirsa. Nah, setelah itu mari kita lihat lantai 2. Nah ini pemirsa, kita sepilkan yang lantai 2 ya. Jadi saya sepilkan yang lantai 2. Ini nanti akan menjadi 10 kamar saja. Sebesar ini cuma 10 kamar karena sudah ada desain dari lama. Yang lama saya yang menyesuaikan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah ada 5. Di sini untuk garasi. Sekarang kita ke lantai atas pemirsa. Nah, kita sepilkan yang di atas. Ini total rencana sama kata pemilik ada 10. Wah ini pintunya masih terkunci. Ini nggak bisa dibuka pemirsa, jadi saya nggak perlu naik dulu karena di sini juga harus daripada rusak nanti.
nanti aja ya, di atas intinya gitu. Total 10 kamar, 5 di atas, 5 di bawah. Kalau mungkin di bawah bisa saya tambah, mungkin akan saya tambah lagi pemirsa. Ya, sekarang nggak jadi nyempilkan di atas. Ya, kita kembali ke bawah. Jadi konstruksi ini sudah selesai dengan 6 tahun yang lalu. Jadi sekarang saya hanya tinggal menambah dan melanjutkan saja pemirsa. Tapi pekerjaan apa yang harus saya dahulukan? Sebelumnya saya juga harus ngecek kondisi lingkungan sekitar, dalam arti halaman depan, belakang, samping. Saya kondisikan dulu. Setelah itu harus saya pikirkan mana yang harus saya dahulukan. Ini yang harus saya dahulukan pembersihan rumput, karena nanti ada hubungannya dengan penempatan material atau rencana perubahan denah yang akan saya kerjakan ini. Karena ini saya tidak pegang sama sekali bentuk gambar denahnya ini, karena sudah lama sekali orang juga tidak menyimpan. Jadi harus hati-hati melihat strukturnya, konstruksi strukturnya bangunan harus saya perhatikan. Karena nanti ada sebagian beton yang keropos seperti itu, ya seperti ini pemirsa. Di sana juga ada yang keropos. Bangunan yang keropos ini bisa diatasi ya, meskipun besi kelihatan. Sebetulnya pembuatan beton itu tidak boleh besi seperti ini, keropos ini tidak boleh, nanti korosi ya. Nah, seperti ini tidak boleh pemirsa, tidak boleh. Ini nanti cara mengatasi, biasanya kalau tukang mandor hanya dikasih semen basah atau jahitan, tempel lolo, itu sudah nggak boleh pemirsa, ada sendiri. Karena tempelan itu tidak bisa masif ya, beton tempelan tidak bisa masif, yang bisa itu harus dikasih ada sendiri. Kalau pakai saya apa jenis sikakrut seperti ini pemirsa. Nah seperti ini, nah ini kamera didekatkan ya, ya seperti ini ya. Nah seperti ini tidak boleh pemirsa. Ini konstruksi tidak boleh, struktur ini harus di dalamnya kan keropos. Jangan sampai mengandalkan hanya sudah kasih pengeras beton, bukan. Ini karena kurang pemadatan ya. Harus pemadatan, karena ketuk-ketuknya boleh dipalu. Kalau kita biasanya pakai vibro ya. Kalau vibrator nggak punya, otomatis vibrator nggak punya itu harus kita pakai bambu atau kayu yang agak besar, supaya apa? Didorong ke bawah gini, madat, itu nanti padat. Anginnya keluar, udaranya keluar seperti ini. Ini satu pengecornya dulu kurang air, yang kedua kurang tekanan ya. Jare wong Jawa kurang sogokane, ganti sogoi. Nah, seperti ini pemirsa. Sekeropos seperti ini jangan dianggap sepele pemirsa. Ini ya kalau di luar sini yang keropos masih aman, tapi kalau di dalam sini yang keropos itu bahaya. Makanya kalau di dalam ini bisa dikupas saja kalian. Dikupas, kita bongkar aja. Ini kita bongkar. Lalu kita pak lagi, casting lagi, kita masukin dari dalam. Ini ada campuran semen yang sudah instan. Ya, kalau saya pakai merek apa saja terserah, yang penting jenisnya. Kalau dulu biasanya pakai sikakrut ya. Jadi cara sekecil apapun, selubang paku, dia akan masuk mencari lubang. Kita cor dari dalam atas sini, kita kotak lagi, kita cor dari atas sini, itu lubang 0,3 cm sudah masuk semua ya. Bisa masuk, nanti bisa keras, bisa dibuktikan ya. Saya seperti ini memang rawan ya, ini struktur sebetulnya. Karena apa? Dari sana ada kolom struktur, ada balok tumbuhan. Nah, sini tumbuhan sebetulnya ini. Tumbuhan pemirsa. Tumbuhan apa? Di sini ada void ya, rencana void, ada tumbuhan. Di sini menahan dari sini. Ini konstruksi, kasihan nanti kasihan milik rumahnya kalau ada apa-apa retak, kasihan ya. Jadi ini harus betul-betul ya teman-teman. Apalagi pemborong mandor biasanya yang asal-asalan seperti ini, jangan seperti ini, jangan asal-asalan. Nah, seperti ini bagus pemirsa. Nah, beton seperti ini bagus ya. Kamera bisa lihat ini, kemarin beton bagus, ini padat ya. Ini padat. Kenapa sih? Di sini bisa padat, sini bisa padat, kok sini nggak bisa? Ini berarti faktor kesalahan dari pekerja ya. Tolong ya teman-teman tukang, kalau ada seperti ini diperhatikan ya, apalagi kolom yang pipih. Kolom ini cuman ada 12, ini 12 cm dan lebar 30, 30. Tolonglah kalau yang tipis-tipis seperti ini diperhatikan ya. Dari segi campuran, keenceran, juga masalah ketukan atau tekanan ya. Dipukul-pukul pakai palu aja. Dipukul-pukul pakai palu bisa ya, seperti ini contohnya pemirsa, tapi bukan pakai palu ini bisa bagus ya pemirsa. Jadi bagi teman-teman teknik yang merasa tersinggung, saya mohon maaf. Saya tidak ada tujuan untuk menyinggung, tapi hanya edukasi kepada para pemilik rumah yang teman-teman bangunan yang masih pemula, jangan menganggap remeh beton konstruksi ya, terutama yang borong kerja, yang untuk footpath, apalagi borong bahan yang sudah mepet. Yang betul-betul footpath itu bahaya ya, jangan sampai sekali-sekali pakai footpath yang engkel, bahaya, kekuatannya kurang pemirsa ya. Jadi
Di situ pengertiannya. Jadi semua. Kalau sekarang ini pakai gantungan ini model lama ya, pemirsa. Gantungan ini model lama, lebih kuat seperti ini. Tapi kalau sekarang ini gantungannya pakai plat strip ya, pakai plat siku ditekuk. Tapi atasnya nggak pakai visor ya, tapi pakai bambu. Itu lebih kuat pemirsa, lebih mikat. Ya ini gantungan lama, itu bangunan lama ini, betul sekali ini. Gantungan seperti ini betul. Ya, sangat kuat pemirsa. Nah ini nanti akan saya mulai pada pagi hari ini pemirsa. Nah itu kelihatan ya, yang ternyata pintu darurat masih kelihatan lama. Nah, kelihatan lama, jadi saya harus extra hati-hati ya. Ini seharian ini saya fokus bersih-bersih, bersihkan rumput ya, rumput-rumput liar seperti itu. Ini fokus ya. Sekarang masih tenaganya kurang, hanya untuk cek-cek lokasi aja sama bersih-bersih ringan. Dan besok baru kita tambah tenaga kerja lagi. Yo, ini bersih-bersih rumput ya. Awalnya bersih-bersih rumput seperti ini. Ini saya tunjukkan lagi. Sebentar lagi saya tinggal karena saya juga harus bikin desainnya ini. Untuk bikin karena saya mengatur pekerjaan sendiri, belanja sendiri, mengatur desain sendiri, buat desain sendiri pemirsa. Ya, semua sendiri. Kecuali masak, ada yang masakin pemirsa. Ya ini. Nah, Mas Yusuf lagi bersih-bersih ini harus dicari nolnya kemana. Informasi kemarin dari pemilik sudah rata, ternyata bawahnya masih banyak bongkaran seperti ini. Nah, ini harus benar-benar hati-hati pemirsa, harus benar-benar teliti. Sekarang di depan juga harus material yang ada dipindah. Ya. Nah ini pemirsa, Mas Yusufnya lagi, ini kan kelihatan tadi kan sebelumnya kan kumuh seperti ini ya. Nah, terkesan kumuh seperti ini. Nah seperti ini. Nah sekarang ini mulai dibersihkan ya. Nah, mulai dibersihkan. Nah. Sing bersih aja ya, bakal dipatlah aja. Dipatlah sih bagaimana? Ya. Iya. Yo maksudnya suka-suka terus kono kabeh wis. Bener wis. Cari jikan ya, ikut batas lah seperti itulah. Dibabat dulu. Babat terus ditarik. Lah sing kotak jadi bacok ya. Kolom cor iku jadi bacok sing ngadeg lho. Lah ini kan salah. Gini aja bisa bersih loh, langsung bersih. Makanya harus kebersihan yang diutamakan. Nah, ini ya. Nah, ini karena bersih-bersih pemirsa, jadi yang bisa dicabut supaya akarnya mati. Ya, itu dicabut, yang bisa dicabut itu Pak Yusuf. Sudah pengalaman bisa sering mencabut ya. Pengalaman mencabut rumput pemirsa. Ya. Ini besok baru saya tambah orang lagi pemirsa, ya, biar bisa bersih semua. Jadi gitu pemirsa, jangan asal kita dapat kerjaan, job, renovasi atau rumah lama seperti ini langsung kita kasih orang banyak. Akhirnya apa? Belum tertata, sudah mengeluarkan biaya banyak. Akhirnya apa? Kerjaan amburadul, asal kerja daripada tukang anggur, suruh ini suruh itu, akhirnya nggak tertata. Jadi ini saya datangkan satu orang dulu, ya satu orang dulu. Saya lihat untuk ini itu, oh berarti kurang ini bahan apa yang saya siapkan dan material yang harus dibersihkan yang mana dulu, yang terbuang kemana, terus buangnya kemana juga harus diperhitungkan. Ya, oke pemirsa. Sementara sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ingat pemirsa, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.